Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wabli Makmur dengan NPM 19-176 dari Fakultas Hukum Bung Hatta. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab soal UTS dari ilmu negara. Soal yang pertama, sebutkan istilah ilmu negara dalam berbagai bahasa, yaitu di bahasa Belanda terkenal dalam sebutan Staat, di bahasa Jerman terkenal dalam sebutan State, di bahasa Prancis terkenal dalam sebutan Etat, dalam bahasa Inggris terkenal dalam sebutan Statet, dalam bahasa Latin terkenal dalam sebutan status atau statum. Soal yang kedua, jelaskan definisi negara dari pendapat para ahli. Dari Aristoteles, negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Dari Gelogeman, negara sebagai organisasi kewibawaan yang menyebabkan negara sebagai organisasi dapat hidup. Soal yang ketiga, jelaskan mengapa harus ada negara. Yaitu karena negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun negara. Soal yang keempat, mengapa George Jelinek disebut sebagai bapa ilmu negara? Yaitu istilah ilmu negara itu berasal dari bahasa Belanda disebut Staatster, yang diambil dari istilah bahasa Jerman Staatsrecht yang merupakan hasil dari penyelidikan seseorang sarjana men bernama George Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatsrecht. Inilah sebabnya George Jelinek dianggap sebagai bapa ilmu negara. Soal nomor 5, jelaskan pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. Yang pertama, ilmu negara dalam arti sempit. Yang kedua, ilmu pengetahuan hukum. Soal yang keenam, jelaskan hubungan antara A. Ilmu negara dengan ilmu politik, B. Ilmu negara dengan hukum tata negara. Yang ilmu negara dalam ilmu politik adalah merupakan ilmu bersifat teoritis, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki. Sedangkan ilmu politik adalah bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Ilmu negara dengan hukum tata negara adalah ilmu negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam tata negara lebih lanjut objek yang dipelajari. Ilmu negara dengan hukum tata negara adalah ilmu negara merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan yang diatur dalam tata negara lebih lanjut. Dengan kata lain, ilmu negara yang mempelajari konsep teori negara merupakan dasar dalam mempelajari hukum tata negara. Soal yang ketujuh, jelaskan unsur-unsur menurut satu konvensi Montevideo tahun 1933, yaitu yang pertama penghuni, penduduk atau rakyat. Rakyat merupakan semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan di negara tersebut. Yang kedua, wilayah setelah rakyat. Unsur berikutnya yang membentuk suatu negara adalah wilayah dan yang amat penting untuk menunjang pembentukan suatu negara. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah yang berdaulat. Kekuasaan tertinggi atau pemerintah yang berdaulat dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.